Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Mari kita deklarasi iman kita, katakan kita tahu Tuhan sudah buka jalan. Dan jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang terlebih tahu
setiap pergumulan dari anak-anakmu yang ada di live room ini, segala beban berat mereka. Engkau Allah yang baik, Bapa yang sangat baik, Bapa yang merindukan anak-anaknya hidup di dalam segala kepenuhan yang sudah Engkau bayar di atas kayu salib oleh anakmu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang dikejar-kejar oleh deadline, hutang piutang. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu. Engkau yang sedang berbeban berat, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saat ini saya ikat, saya usir keluar dari kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, memberikan engkau kelegaan, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Darah Yesus yang buka jalan untuk setiap pergumulanmu. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa Tuhan akan menolong kita dengan cara kita, ya, tetapi jangan batasi Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang sedang ada di dalam pergumulan, jangan batasi kuasa Tuhan, karena jalan-jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan jalan-jalannya kita. Seperti jauhnya langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancangan dan jalan-jalannya daripada jalan-jalan kita. Ya Bapak Ibu, semangat. Tuhan itu Tuhan yang baik. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhan yang kemarin saya share, bahwa setiap kali anak-anaknya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab, ya, cuman dengan caranya dan waktunya. Oh Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Oh Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Bapa di surga, terima kasih, kami percaya Engkau sudah buka jalan bagi setiap pergumulan dari anak-anak-Mu, menurut caramu dan menurut waktumu. Dan pagi hari ini, waktu yang terbaik ini, kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau beracara, kuasai live room ini dengan kuasa-Mu. Berikan mata hati kami, mata hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, berbicaralah lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kak Ping Ping yang setia, shalom. Ya Bu Esther, terima kasih yang rajin pendoa kita, ya. Kakak Aman Jaya, semuanya shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang terberkati. Boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share, sehingga kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati banyak orang. Ya,
Hari ini saya mau share tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu dosa yang Tuhan sangat benci ya. Dan jikalau kita mau hidup mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kesejahteraan, maka kita harus menghindari dosa ini ya. Shalom Kakak Stevi tadi minta didoakan ya anaknya. Nanti saya doakan ya setelah selesai acara renungan firman. Saya akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan nanti di akhir acara. Dan gak mustahil kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat lewat pelayanan ini. Gak mustahil hari ini juga Tuhan melakukan mukjizat untukmu ya. Oke, sambil saya cari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan lewatmu. Ya. Bentar ya, saya cari musik yang enak ya. Sebentar, saya cari musik yang enak. Oke. Enak kan musiknya? Shalom Kakak Hernika, ya Kak Frankie, semua yang baru bergabung, salam kenal. Bapak Ibu yang terberkati, boleh subscribe, boleh bantu tap-tap layar. Ya, saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan ya. Karena banyak sekali orang percaya yang dikatakan my people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku binasa, dikatakan binasa karena kurang pengetahuan ya. Saya percaya Bapa kita yang di surga itu rindu sekali memberkati anak-anaknya semua. Rindu sekali melihat anak-anaknya bahagia. Siapa sih Bapak yang gak kepengen ngelihat anak-anaknya hidup diberkati, gak kepengen anak-anaknya hidup sehat, hidup sejahtera. Ya kalau Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau akan rame-rame lari dari dosa ini ya. Karena Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang kasih. Allah itu bukan hanya kasih, tetapi juga ya Allah itu adil. Kita perlu tahu sisi lain dari Allah, sehingga kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengerti hukum-hukumnya. Karena Tuhan itu Tuhan yang bekerja lewat hukum-hukumnya ya. Kalau Tuhan sendiri tidak mau melanggar hukumnya sendiri ya, Allah Bapa kan bisa mengampuni kita tanpa mengorbankan anaknya. Orang dia Allah, namanya juga Allah. Allah kan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia tidak mau melanggar firman-Nya sendiri ya. Karena Allah itu adil. Jadi dia lebih pilih mengorbankan anaknya sendiri yang tunggal di atas kayu salib daripada dia melanggar hukumnya sendiri. Nah, siapa kita? Siapa Bapak Ibu dan saya berpikir bahwa kita bisa melanggar hukum-hukumnya dan lolos begitu aja? Karena seringkali saya melihat ya, saya mohon maaf, saya tidak menghakimi doktrin-doktrin dari ajaran-ajaran lain. Saya di sini tidak menghakimi, cuma saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa oh sekarang kan zamannya anugerah, zamannya perjanjian baru ya, udah nggak ada lagi kutuk dan lain sebagainya. Anugerah ya, saya juga setuju ya, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Memang betul, kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan baik kita, karena seberapa banyak perbuatan baik kita tidak akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kita
perlu mengerti akan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita itu hidup yang mengalami kemenangan demi kemenangan, bahwa upah dosa itu adalah maut. Mau perjanjian lama kek, mau perjanjian baru kek, mau hidup di zaman anugerah kek, tetap upah dosa itu adalah maut ya. Upah dosa adalah maut itu ditulis oleh Paulus. Paulus itu ya rasul yang menekankan anugerah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, jikalau kita ingin hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan, jikalau kita ingin hidup kita diberkati, maka kita harus lari dari dosa ya. Khususnya saya tidak membahas semua dosa ya, tapi saya membahas satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan ya. Kita melihat pada zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel setiap kali melakukan dosa ini, maka apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Ya. Dosa apakah itu? Bapak Ibu ada yang tahu? Tuliskan di komentar. Siapa yang tahu? Boleh acungkan tangan, tuliskan di komentar. Ya, satu dosa yang Tuhan sangat benci, yakni dosa penyembahan berhala, yang sama dengan dosa keserakahan. Mungkin kita berpikir bahwa ya kalau pelit ya nggak apa-apa lah. Ya pelit beda tipis dengan serakah ya. Ya dosa ini Tuhan sangat benci, karena dosa inilah yang menyebabkan begitu banyak penderitaan kepada bangsa Israel. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua, kita jangan sampai jatuh dalam dosa yang sama. Ya. Dosa penyembahan berhala ini sama dengan dosa keserakahan dan sama dengan disamakan ya dengan dosa perzinahan. Ya, mungkin Bapak Ibu mikir apa hubungannya dengan dosa perzinahan? Karena ketika kita berpaling ke lain hati, ya, kita sesungguhnya sudah dikatakan di firman Tuhan, kita sudah menyembah berhala, berzina dengan Allah lain, ya. Kita mau melihat Kolose 3 ayat 5-6, dikatakan karena itu matikanlah. Dikatakan apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dikatakan semuanya itu apa? Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mungkin kita berpikir bahwa serakah atau pelit itu ya bukan dosa. Tetapi kenyataannya ya, saya bacakan di 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, dikatakan orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah loh, bukan hanya akan menderita di dunia, tetapi yang lebih parah apa? Nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai sebegitunya seriusnya dosa kikir ini. Kenapa? Karena kikir itu berbicara tentang hati. Berbicara tentang hati, bahwa hati kita lebih percaya kepada uang dibandingkan kita percaya kepada Tuhan. Karena kikir ini berbicara banyak ya. Berbicara kondisi hati kita lebih mengasihi uang dibandingkan kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya kalau di depan mata kita ada orang yang jelas-jelas susah gitu, di depan mata ya, saya nggak ngomong yang jauh gitu, karena kan banyak sekali di TikTok ini yang minta bantuan kepada saya. Ya saya hanya menolong ketika saya digerakkan Tuhan ya, karena saya nggak melihat toh Bapak Ibu jauh sekali kan, cuman ada di layar kaca dan ngaku-ngaku susah, betul. Ya, jadi saya hanya menolong kalau Tuhan gerakan. Tetapi kalau di depan mata kita udah jelas-jelas gitu ada orang susah, ada orang yang butuh, kita lebih sayang dengan uang kita. Nah, itu yang Tuhan benci. Oleh sebab itu dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk tidak akan mendapatkan dan lain sebagainya, tidak akan mendapatkan bagian dalam
kerajaan Allah. Ya, saya mau tekankan kenapa dosa ini sangat fatal. Jikalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, kita harus lari dari dosa ini. Ya, semua dosa adalah ya mendatangkan maut ya, tetapi dosa ini harus kita wajib lari dari dosa ini. Dikatakan ya upah dosa adalah maut, tetapi khusus untuk dosa ini saya mau menyorotkan, mau meng-highlight kepada Bapak Ibu. Karena dosa ini disamakan dengan dosa perzinahan ya. Ya, dalam kitab Matius dikatakan ketika kita mungkin tidak melakukannya secara badani, tetapi ketika kita menginginkan seseorang yang bukan pasangan kita di dalam hati kita, kita sudah berzina. Ya, dosa ini akibatnya fatal. Kenapa? Karena dosa ini menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan. Nanti saya akan bacakan ayat firman Tuhannya ya. Yang ngomong ini, kebenaran firman Tuhan ini bukan bisa-bisanya Ibu Ciara. Yang ngomong ini firman Tuhan lah ya. Jadi kalau yang ngomong itu cuman saya, nggak di backup oleh firman Tuhan, Bapak Ibu boleh protes. Tetapi yang ngomong ini firman Tuhan. Dosa ini menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 4. Ya, saya bacakan ya. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, mungkin sebelumnya saya ceritakan ya background sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Bangsa Israel ketika mereka menduduki tanah perjanjian ya, baru memenangkan peperangan demi peperangan, kemudian datanglah firman Tuhan ini. Saya bacakan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ini Tuhan loh yang berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan itu setia, dia tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya dengan kita. Ya, bukan hanya bangsa Israel, tetapi Bapak, Ibu, dan saya yang hidup di perjanjian baru ini. Namanya aja perjanjian baru. Tuhan mengikatkan kita ya dengan perjanjian baru lewat anaknya. Ya, Tuhan tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya dengan kita juga. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Bokim ya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim. Bokim itu arti bahasa aslinya itu adalah sorrow. Sorrow itu penderitaan ya, air mata. Itulah ya yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka mengadakan perjanjian. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir perjanjian itu seperti apa? Ya mungkin kita saat ini ya Bapak Ibu dan saya tidak mengadakan perjanjian dengan orang-orang dunia. Tetapi ketika kita melakukan seperti apa yang orang dunia lakukan, ketika kita mencari sama seperti yang orang dunia cari, maka kita juga sedang mengikatkan diri dengan orang-orang dunia. Ya, makanya di sini dikatakan
Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Mesbah itu apa sih? Tempat penyembahan. Nah, sekarang saya tanya, orang-orang dunia nyembahnya apa sih? Ayo, yang tahu tulis di komentar. Orang-orang dunia ini nyembahnya apa? Masih ingat tentang firman Tuhan bagaimana berkata tentang kekhawatiran? Janganlah engkau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Ya, karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, itulah Allah orang dunia. Allah orang dunia apa? Yang disanjung-sanjung, yang ditinggikan, yang istilahnya dipentingkan, yang diutamakan. Ya, mereka mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu apa? Ya itu tadi, apa yang kau makan, minum, pakai. Itu uang. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita nggak mau jatuh dalam dosa yang sama, dalam ya akibat yang sama, di sini dikatakan apa? Sorrow, ya, bokim. Bokim itu penderitaan, air mata. Jangan jatuh dalam dosa yang sama. Kita jangan meletakkan kepercayaan kita, harapan kita kepada ya itu tadi, Allahnya orang dunia. Ya, di sini dikatakan setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ya. Nah, efeknya apa ketika kita melakukan dosa ini ya, ketika kita jatuh di dalam dosa ini, ketika hati kita sudah terpaut dengan berhala-berhala ini, maka Tuhan akan menyerahkan kita kepada musuh-musuh kita, sama seperti Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada musuh-musuhnya. Ya, mungkin Bapak Ibu message ini ya, pesan ini sangat keras, tetapi saya rindu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Supaya Bapak Ibu dibebaskan. Ketika Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ini, ketika Bapak Ibu menjauhi dosa ini, maka engkau tidak akan jatuh dalam penderitaan, ya, kesusahan, air mata. Ya, saya nggak mau menjadi orang yang hanya apa, saya bisa kalau mau, cuman saya nggak mau mengkhotbahkan yang enak-enak gitu ya, pengharapan dan lain sebagainya. Bisa ya, orang-orang seneng ngedengernya ya, seneng kan ngedengernya, tapi itu tidak akan, maksudnya ya itu akan membangun dalam satu sisi, tetapi Bapak Ibu juga perlu kebenaran firman Tuhan yang keras. Kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita ketika kita mengetahuinya dan lari daripadanya, lari daripada dosa yang Tuhan benci ya. Oke, kita baca firman Tuhan di Hakim 2 ayat 10 sampai 15 ya. Setiap kebenaran firman Tuhan yang saya ucapkan itu, maksudnya setiap argumen yang saya ucapkan itu selalu disupport oleh firman Tuhan. Jadi saya ngomong bukan dari bisa-bisanya saya sendiri. Oke, kita baca Hakim 2 ayat 10 sampai 15. Kita melihat bagaimana setiap kali bangsa Israel jatuh dalam dosa ini, maka Tuhan menyerahkannya. Padahal bangsa Israel itu apa? Umat kesayangannya Tuhan. Ya, Tuhan yang membela dengan tangannya sendiri, menebus mereka dari bangsa Mesir dengan melakukan begitu banyak mukjizat. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini sama kan, umat kesayangannya Tuhan. Kita bahkan bukan hanya saja umat kesayangannya, kita diangkat sebagai apa? Anak-anak kesayangannya. Tetapi Bapak Ibu melihat, sekalipun bangsa Israel umat kesayangannya, umat pilihannya, umat yang ditebusnya dengan tangannya sendiri lewat tangan Musa, dengan melakukan begitu banyak perkara yang ajaib ya, dengan tulah-tulah, mukjizat-mukjizat sampai bikin seluruh negeri gempar. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ketika mereka
melakukan dosa ini, ketika mereka jatuh dalam dosa ini, Tuhan tetap menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, walaupun sekarang kita hidup di perjanjian baru, tetap layau upah dosa, tetap maut. Nggak apa-apa Kakak Estina, ya udah dikangenin. Ya, oke, kita balik lagi kepada firman Tuhan. Saya bacakan Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 15. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu. Angkatan yang lain ini berbicara tentang generasi awal bangsa Israel ketika mereka baru masuk ke tanah perjanjian. Mereka kan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mereka benar-benar ibadah, ya masih zamannya Yosua. Tetapi generasi itu sudah mati semua. Nah, bangkitlah angkatan baru yang tidak kenal Tuhan. Ya, saya bacakan lagi. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lihat di sini Bapak Ibu, firman Tuhan itu konsisten ya. Ini kita bicara perjanjian lama. Tadi yang awal sekali saya bacakan di kitab Kolose, perjanjian baru. Tetapi tetap kan perjanjian baru pun berbicara tentang murka Tuhan terhadap bahkan anak-anaknya, ya, orang-orang yang aku percaya juga. Jikalau kita ya beribadah kepada Allah lain. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana konsistensinya firman Tuhan ini. Ya, saya lanjut. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Nah, di sini saya mau tekankan musuh pada saat waktu bangsa Israel zaman dulu, ya, musuhnya itu bangsa-bangsa ya yang menjajah mereka. Tetapi pada zaman sekarang, pada zaman Bapak, Ibu, dan saya, musuh-musuh kita itu bukan bangsa-bangsa, tetapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, ya. Karena kekuasaan roh jahat itu, iblis itu juga ada pemerintahan, ada governor, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat di udara. Mereka yang bekerja lewat orang-orang di sekitarmu, lewat keadaan, lewat kondisi. Mereka mencuri, membunuh, dan membinasakanmu. Mencuri mencuri kesehatanmu, mencuri berkatmu, ya. Mereka bisa pakai orang untuk menyerang engkau. Itulah musuh-musuh kita. Jadi kita perlu mengerti hukum Tuhan, kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup benar di mata Tuhan, ya, hidup sesuai dengan hukum-hukumnya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, sehingga kita tidak jatuh di dalam penderitaan, ya. Oke, saya lanjut. Setiap kali mereka maju, perhatikan di sini, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Ini tangan Tuhan sendiri loh. Tuhan sendiri yang akan jadi musuh kita ketika kita jatuh dalam dosa ini dan tidak bertobat, ya. Selalu ada pengampunan bagi kita jikalau kita sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang murah hati. Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Dia akan memulihkan kehidupanmu. Tetapi saya di sini mau menekankan fatalnya dosa ini, dosa penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala dikatakan sama dengan dosa perzinahan, ya. Nah,
kita berzina dengan Allah lain ya. Ya, di sini penyembahan berhala, saya ulang ya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang nggak ngikutin dari awal, saya ulang. Penyembahan berhala di sini itu bukan patung-patung yang kita sembah ya di zaman sekarang, tetapi segala sesuatu yang orang-orang dunia ini sembah ya. Dan apa itu yang orang-orang dunia sembah? Bapak Ibu sudah tahu kan? Apa? Pasti udah tahu. Apa yang ditinggikan, yang dibangga-banggakan, apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang dunia? Apa yang kau makan, minum, pakai, segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini. Itulah ya nggak jauh dari UUD, ujung-ujungnya duit ya. Itulah yang orang dunia cari, yang orang dunia ya tinggikan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita butuh duit, jangan kita taruh pengharapan kita, jangan kita bersandar kepercayaan kita, jangan kita taruh kepada mamon, tetapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan, supaya jangan sampai tangan Tuhan sendiri yang maju melawan kita. Saya menyaksikan banyak sekali ya orang-orang yang minta doa kepada saya, mereka mengalami pergumulan ekonomi yang hebat, mereka dikejar hutang pihutang ya. Saya tahu, saya pernah ada di posisi itu. Kenapa saya bisa sekarang men-sharekan firman ini kepada Bapak Ibu ya? Karena Tuhan yang terlebih dahulu deal with me, karena Tuhan yang terlebih dahulu ya mengajar saya. Jikalau engkau mau keluar dari belenggu ini, ya engkau harus tahu di mana engkau meletakkan hatimu. Kalau engkau cari bantuan dari Tuhan, kalau engkau cari bantuan dari dukun, yang kamu nggak perlu tahu lah ya. Yang betul apa betul? Kalau kita mau dibantu oleh Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau ditolong oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, ya kita harus ikut hukum-hukumnya Tuhan. Ya kalau kita nggak mau dibantu, ditolong, dipulihkan oleh Tuhan, kita mau dibantu oleh misalnya ilmu gelap, kan bisa. Dukun pun bisa ngasih kekayaan, bisa. Bukan hanya Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri ya ditantang oleh iblis waktu dicobai. Selesai Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, apa yang iblis tawarkan? Dunia dan segala isinya. Jikalau engkau mau menyembah aku, ya iblis juga bisa ngasih kekayaan, bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan juga bisa memberkati Bapak Ibu dan saya. Dikatakan apa? Kuasa Tuhanlah yang membuat kita kaya ya. His power ya, that cause you to inherit wealth ya. Kuasanya dia, Tuhan juga bisa, bukan hanya saja iblis. Oke, kita balik sekali lagi ya. Di sini dikatakan setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak ya. Kita nggak mau kan, Bapak Ibu, nggak mau jadi musuhnya Tuhan. Siapa yang mau jadi musuhnya Tuhan? Nggak mau kan ya. Saya bisa berbicara panjang tentang posisi kita ketika kita memposisikan diri kita sebagai musuhnya Tuhan. Waduh, ngeri deh Bapak Ibu, jangan ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Ayub 27 ayat 13 sampai seterusnya ya. Bagaimana ketika kita jadi musuhnya Tuhan, malam hari pun kita diterbangkan oleh badai ya. Dikatakan ngeri jadi musuhnya Tuhan. Jangan ya, kalau kita punya musuh orang lain gitu ya, Tuhan masih bisa backup kita, Tuhan bisa lindungi kita. Tetapi kalau Tuhan sendiri jadi musuh kita, kita mau lari kemana ya? Oke, kita lanjut. Di sini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat juga ya, dari lanjutan kitab Hakim-Hakim. Sudah pukul 4.42. Cepat sekali ya waktu ya. Keburu nggak ya? Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian firman Tuhan lagi dari
sini ya, bagaimana ketika bangsa Israel menyerahkan anak-anaknya kepada dewa Molok ya. Di sini Tuhan mengatakan apa? Aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Ya, firman Tuhan katakan apa? Ketika kita menyembah berhala itu disamakan dengan dosa perzinahan. Ya, tapi Bapak Ibu, saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Ya, saya percaya setiap kali engkau bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat dari dosamu, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, karena tidak dengan sengaja, maksudnya dia mau menghukum anak-anaknya ya. Tetapi Tuhan sendiri dikatakan Tuhan itu Tuhan yang adil ya. Daripada dia melanggar firman-Nya sendiri, dia lebih memilih untuk mengorbankan anaknya di kayu salib. Ya, bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita bisa lolos. Ketika kita melakukan dosa, kita bisa lolos. Tuhan sendiri tidak melanggar firman-Nya. Dia lebih pilih mengorbankan anaknya di kayu salib daripada dia ya melanggar firman-Nya. Nah, siapa kita? Kadang kita ini terlalu dibuai dengan anugerah ya, anugerah yang kebablasan. Saya bilang anugerah yang kebablasan. Karena seringkali kita mendengar bahwa ini zamannya anugerah, tidak ada lagi kutuk ya. Seringkali kita berpikir begitu kan? Ada yang berpikir begitu? Ada? Ya mungkin saya ya zaman dulu begitu. Mungkin cuma saya zaman dulu yang begitu, karena saya seringkali mengikuti pengkhotbah zaman dulu. Zamannya anugerah, zamannya sudah nggak ada kutuk. Ya, tetapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan dosa ini ya, dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan, ini kutuknya itu sampai anak cucu. Kenapa? Karena iblis itu tidak berhenti dengan kita. Tujuan iblis itu bukan hanya mau mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita, tetapi anak cucu kita juga. Dia mau curi. Dia mau curi kesehatan mereka, dia mau curi berkat mereka. Dia mau menghabiskan, membunuh dan menghabiskan kita. Kita perlu mengerti bahwa lawan kita adalah iblis ya. Ketika kita membuka pintu kepada dosa ini, berarti kita membuka pintu gerbang kita lebar-lebar kepada musuh untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita. Bahkan ini mengandung kutuk ya, satu kutuk yang Bapak Ibu nggak mau deh kalau misalnya kepengen diberkati. Saya ajak Bapak Ibu lihat Ayub 31 ayat 9 sampai 12. Kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saya pasti lari dari dosa ini ya. Ayub 31 ayat 9 sampai 12 saya bacakan kepada Bapak Ibu. Ya, ini mengandung kutuk. Oke. Saya bacakan, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah apa? Ini yang saya mau tekankan. Api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ya Bapak Ibu, kalau mau hidupmu diberkati, larilah dari dosa ini. Mari kita sama-sama lari ya. Jadi saya bilang tadi apa? Dosa penyembahan berhala itu disamakan dengan dosa perzinahan di firman Tuhan. Itu bukan kata saya ya, kata firman Tuhan. Jadi ini mengandung kutuk yang akan menghanguskan, memakan habis seluruh hasil usaha kita. Jadi jangan. Dosa ini dosa yang merusak diri sendiri. Karena dosa lain dikatakan kita berbuat kepada orang lain, tetapi dosa ini merusak diri sendiri. Ya, oke, saya mau lanjut. Sudah pukul 4.47. Cepat sekali waktu ya. Masih banyak sebetulnya yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu ya. Oke, saya skip
skip semuanya, yang penting-penting saja. Ya, dosa ini mendatangkan kutuk sampai kepada keturunan. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kalau Bapak Ibu belum menang dalam salah satu pergumulan dosa apa saja itu ya, saya nggak menghakimi di sini, tapi apapun ya, termasuk saya yang ngomong, jikalau kita masih bergumul di dalam dosa-dosa tertentu, maka Bapak Ibu bisa lihat anak-anakmu ya juga pasti akan mengalami pergumulan dosa yang sama. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita bangkit, kita putuskan rantai dosa sampai kepada diri kita, jangan sampai kepada anak cucu kita. Karena ketika kita ya belum menang, anak cucu kita juga pasti akan mengalami pergumulan yang sama. Dan kalau mereka mengalami pergumulan dosa yang sama, mereka juga akan mengalami pergumulan penderitaan yang sama. Ya. Oke, Pak Excel, nanti saya doakan ya untuk yang sakit pinggang. Nanti setelah selesai acara ya. Jadi kita ya, saya mengajak Bapak Ibu bangkit, kita menjadi pejuang-pejuang, pasukan-pasukan Kristus. Kita kalahkan dulu dosa, kita kalahkan dulu pergumulan kita ya. Karena dosa itu yang membuka pintu bagi si iblis mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri berkat kita ya. Oke. Ya, Bapak Ibu gimana caranya? Mungkin ada yang tanya gitu nggak? Atau cuma saya? Gimana caranya supaya menang? Ya. Bangun terlebih dahulu persekutuanmu dengan Tuhan, karena kekuatanmu datangnya dari Tuhan. Ya. Bangun terlebih dahulu, doa. Ya, kalau perlu doa puasa, matikan daging. Ya. Bangun penyembahanmu, hidup penyembahanmu, dan firman Tuhan. Ya, kita mau belajar, sekecil apapun firman Tuhan, kita mau belajar jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan Yesus datang membawa jalan ya, kebenaran dan kehidupan. Kita harus mengikuti jalan-jalannya supaya kita sampai kepada kebenarannya dan kehidupannya. Kehidupan bukan hanya saja di dunia, tapi kehidupan yang kekal. Karena saya mau ajak Bapak Ibu lihat ya, satu bagian firman Tuhan di Ulangan 33 ayat 11. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan perkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ini adalah ucapan berkat kepada kaum Lewi ya, kepada anak-anak Lewi. Dikatakan di sini remukkanlah pinggang. Sebetulnya dalam bahasa versi New King James Version-nya, bahasa aslinya itu bukan pinggang tetapi keturunan. Remukkanlah keturunan orang yang melawan dia. Ini simbolik ketika kita menjadi orang-orang yang melawan Tuhan, bahkan bukan hanya kita yang diremukkan, kita yang dilawan oleh Tuhan, tetapi keturunan kita pun dilawan oleh Tuhan. Jangan mau ya Bapak Ibu, jangan. Ngeri kan kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini ya. Tetapi ya, berkat Tuhan juga sama. Tuhan memberkati anak cucu kita ketika kita hidup menjadi berkat nih. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, tetapi anak cucu kita juga. Dikatakan di Kejadian 35 ayat 11. Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dalam versi New King James Version-nya, aslinya itu ya, bahasa aslinya, will come out of your loins. Maksudnya apa? Bangsa-bangsa, raja-raja akan keluar dari keturunanmu. Lihat bagaimana Tuhan membalaskan ya kebaikan sampai anak cucu orang-orang yang takut akan dia, dan membalaskan sampai anak cucu orang-orang yang melawan dia. Ini berbicara bukan hanya perjanjian lama loh ya. Tadi saya sudah tunjukkan ayat firmannya. Ini berbicara
untuk kita juga, untuk Bapak Ibu dan saya yang hidup di perjanjian baru ini, karena firman-Nya tadi dari Kolose 3 kan, dari perjanjian baru. Karena Paulus yang berbicara tentang upah dosa adalah maut adalah dari perjanjian baru juga. Jadi berlaku untuk Bapak Ibu dan saya yang hidup di perjanjian baru ya. Jadi Bapak Ibu yang mendengar orang berkata sudah nggak ada kutuk, jangan percaya lah ya. Memang sudah tidak ada kutuk lagi bagi kita yang hidup dipimpin oleh Roh ya. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat di kitab Roma ya. Roma 8 ayat nggak usah banyak-banyak kali ya, sudah pukul 7.53. Saya mau mengajak Bapak Ibu lihat deh Roma 8 ayat 1-4 supaya Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ini ya. Banyak sekali kita berpikir, seringkali kita berpikir begitu kan, sekarang udah nggak ada lagi kutuk. Wah, kata siapa lah ya. Hayo saya bacakan ya Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya sudah jelaskan berkali-kali dari kemarin-kemarin ya. Berbeda posisi dalam Kristus Yesus dan Yesus dalam kita, itu berbeda. Nah yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya betul. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Memang betul ya, ketika setiap kali Bapak Ibu, setiap kali kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa kita, maka akan selalu ada pengampunan dan jalan keluar bagi Bapak Ibu. Nah, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti nggak ada lagi konsekuensi ketika kita jatuh di dalam dosa. Itu tidak berkata menghilangkan konsekuensi ya. Nah, ayat keempat yang saya mau tekankan, supaya tuntutan hukum Taurat, ya tuntutan hukum Taurat itu kutuk ya. Kalau kita berbuat dosa, digenapi di dalam kita yang tidak hidup apa? Menurut daging, tetapi menurut Roh. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri apa sih menurut daging itu seperti apa di Galatia 5 ya, ayat 20 dan seterusnya. Menurut daging itu apa, menurut Roh itu apa. Jadi kalau kita masih hidup menurut daging, masih ada kutuk yang berlaku untuk hidup kita dan bahkan untuk anak cucu kita. Kutuk ini tidak berlaku lagi jikalau kita hidup dipimpin oleh Roh. Roh itu apa? Roh itu ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, ya kemurahan hati, itu Roh. Kedagingan itu apa? Ya tadi keserakahan, kikir ya, dan segala sesuatu yang negatif itu daging. Ya saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua, walaupun sangat keras, tetapi saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, maka kita sama-sama akan lari dari dosa ini. Betul? Siapa yang mau lari dari dosa ini? Saya sih mau banget ya, nggak mau jatuh dalam dosa ini. Saya sih nggak mau, saya pengen hidup saya diberkati Tuhan. Saya pengen hidup saya mengalami sukacita, damai sejahteranya Tuhan. Ya, saya nggak mau jatuh dalam dosa ini. Oke, saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua, dan saya mau mendoakan Bapak Ibu yang sedang ada di dalam pergumulan. Ya, nggak mustahil jikalau engkau sungguh-sungguh bertobat. Ya, percaya bahwa darah Yesus sudah menebus setiap kutuk dosamu ya, asal engkau sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosamu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati, tidak dengan sengaja dia mau menghukum anak-anaknya. Dia mengasihi anak-anaknya, dia mengasihi engkau dan saya. Dia bisa punya begitu banyak cara untuk memberkati engkau
Ya, terima kasih Kakak, apa saja ya. Dia punya begitu banyak cara untuk memberkati engkau. Dengan caranya, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Mari kita berdoa ya. Percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan gak ada yang mustahil bagi engkau juga jikalau engkau percaya. Kata firman Tuhan itu kan, jikalau engkau percaya gak ada yang mustahil. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berkata-kata lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mematahkan firman-Mu ini dalam setiap hati anak-anak-Mu. Engkau yang sudah membukakan mata hati mereka, Engkau yang sudah menerangi setiap kegelapan dalam hati dan pikiran mereka, bahkan dalam kehidupan mereka saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini bagi Bapak Ibu yang ingin bertobat, yang ingin mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, taruh tanganmu di dada sebagai respon bahwa engkau sungguh-sungguh mau bertobat, engkau sungguh-sungguh mau berbalik kepada jalannya Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, bukan lagi dewa-dewa dunia ini. Oke, saya berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, penyembahan mamon, hancur, patah atas hidupmu. Kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang saat ini hancur, patah atas hidupmu. Kutuk sakit penyakit atas hidupmu sekarang hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang mencuri kesehatanmu, yang mencuri berkatmu, mencuri masa depanmu saat ini, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, membebaskan engkau. Darah Yesus buka jalan berkat untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, bahkan untuk kesehatanmu. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir semua kekhawatiranmu, kecemasanmu. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kaki dari anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari penuhi hati dari anak-anakmu dengan kasih sayangmu, dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi engkau. Darah Yesus buka jalan berkat untukmu, untuk setiap pergumulan dan masalahmu. Dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, Tuhan buka jalan bagi engkau. Engkau yang sedang mengalami kesulitan, beban yang berat, Roh Kudus, mari kiranya engkau jamah anak-anakmu, kuatkan anak-anakmu, mampukan mereka untuk melewati padang gurun kehidupan yang saat ini mereka jalani. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya Bapak Ibu, enggak selamanya tinggal di padang gurun ya, sama seperti bangsa Israel. Kita cuma ngelewat doang. Jadi Bapak Ibu yang ada dalam situasi ya seperti padang gurun, lembah yang kelam, Bapak Ibu cuman ngelewat doang ya. Nanti ujungnya kalau Bapak Ibu mau pilih jalannya Tuhan, ujungnya pasti ke tanah perjanjian ya, kalau kita mau ikutin jalannya Tuhan ya. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Nah, saya mau berdoa bagi yang sakit tadi. Siapa Pak? Excel ya. Yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu ya, dan tuliskan di komentar. Saya akan undang naik ke atas. Ya, Ibu Wirawati, doa untuk suami ya. Ya, tetap ya Ibu Wirawati, tetap harus doa pagi, siang, malam untuk suami. Karena itu ini kita berhadapan dengan roh ya. Roh perselingkuhan, roh perjinahan itu roh. Jadi Ibu sebagai istri yang tetap harus bangkit, doa pagi, siang, malam. Ditutup bungkus suami oleh darah Yesus ya. Oke, saya berdoa dulu untuk suaminya Ibu Wirawati ya.
Ibu Wirawati boleh belajar cara doanya seperti apa. Nanti Ibu Wirawati doakan sendiri pagi, siang, malam. Tutup bungkus suami dengan darah Yesus, karena kita berhubungan dengan roh perjinahan, roh najis. Ya, doanya seperti ini: darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya suami Ibu Wirawati. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk perjinahan, kutuk najis, roh najis, hancur, patah. Belenggu pelet, belenggu mantra, hancur, patah atas suaminya Ibu Wirawati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh perjinahan, roh najis, roh kutuk, saya usir keluar dari suaminya Ibu Wirawati dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas suaminya Ibu Wirawati, berkat roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, turun atas suaminya Ibu Wirawati dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Wirawati doakan seperti itu pagi, siang, dan malam ya, karena kita harus menjaga, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus supaya jangan balik lagi rohnya. Ya, oke, saya percaya itu sudah memberkati. Ya, terima kasih, Ca. Terima kasih, Kakak Kicap Inti. Ya, oke. Tadi Kakak Excel ya yang mau didoakan, boleh klik tombol tamu. Klik tombol tamu. Shalom. 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 Salam Bu. Ya, Pak Excel. Ya, salam. Ya, sekarang lagi sakit pinggangnya. Ya, lagi sakit Bu. Ya. Mohon maaf Pak Excel, sebelumnya apakah Bapak pernah ke orang pintar, ke dukun? Enggak pernah Bu. Ada orang-orang yang Bapak belum ampuni? Kalau saya lagi di tanah rantau Bu, lagi kerja tapi karena sakit saya istirahat. Ya, maksud saya ada orang-orang sebelumnya yang nyakitin Bapak yang Bapak belum ampuni? Enggak ada Bu. Enggak ada yang bisa buat salah Bu. Oke, kalau gitu kita berdoa ya. Bapak namanya Bapak Excel? Kalau saya namanya Melki, itu nama anak saya pakai namanya. Oh ya, Pak Melki boleh open cam? Bu, saya belah Bu. Saya sudah undang. Bisa open? Nah, oke. Gelap Bu dalam kamar. Oke, mari kita berdoa ya. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah sembuh banyak orang sakit, nggak mustahil Bapak juga ya mengalami kuasa Tuhan sekarang ya. Oke, saya berdoa buat Bapak. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Excel. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Pak Excel saat ini. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di pinggangnya saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, menjamah Pak Excel, menjamah pinggangnya. Sekarang pinggangnya bebas, sakitnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah pinggangmu sekarang. Pinggangmu sekarang bebas, sembuh, pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Pak Excel, mohon maaf, saya merasa ada orang yang sudah nyakitin hati Bapak, enggak? Enggak ada Bu. Oh, puji Tuhan ya, kalau nggak ada, saya sih merasanya begitu. Ya, kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah pinggangnya Pak Excel, sekarang bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Coba Pak Excel bangun, coba. Sekarang gimana, apa yang Bapak rasakan? Coba Kalau berdiri. bangun bisa, hanya masih terlalu sakit Bu.
Jalan bisa juga. Bisa. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Apa yang Bapak rasakan setelah saya doakan sekarang? Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, menjamah pinggangnya. Sekarang saya perintahkan sakit di pinggangnya keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, menjamah Pak Excel. Sekarang menjamah. Sakit di pinggangnya saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir sekarang menjamah Pak Excel, membebaskan Pak Excel dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah pinggangnya sekarang. Pinggangnya sembuh, sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir menjamah Pak Excel dalam nama Tuhan Yesus. Coba Bapak sekarang kerasanya gimana? Coba bangun, berdiri, apa yang Bapak rasakan sekarang pinggangnya? Ada perubahan? Masih Bu. Roh Kudus, mari jamah Pak Excel. Bapak ada ngerasa kuasa Tuhan? Rasa Bu. Ada rasa kuasa Tuhan menjamah Bapak? Ya, ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Pak Excel. Engkau membebaskan Pak Excel sekarang. Kuasa Tuhan mengalir lebih dahsyat lagi, mengalir lebih dahsyat lagi, membebaskan sakit di pinggangnya dalam nama Tuhan Yesus. Membebaskan sakit di pinggangnya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mohon maaf, Bapak ada pernah berselisih sama orang, ada mengucapkan kata-kata apa? Atau ada yang Bapak nggak suka sama orang, Bapak ngucapin kata-kata apa? Kalau dulu masih di kampung Bu. Ya. Ini sakitnya sejak 2020 kan, 2021, dari 2021 sakitnya. Ya, tapi sebelum sakit Bapak ada itu kan? Ada. Kenapa Bu? Sebelum sakit Bapak ada nggak suka sama orang, Bapak ngucapin sesuatu ada? Iya Bu. Nah, ya itu dia. Bapak mau minta ampun sama Tuhan ya? Minta ampun dulu sama Tuhan ya. Sekarang saya pimpin dalam doa. Bapak ikutin doa saya. Bapak mau kan melepaskan pengampunan juga sama orang itu? Siap Bu. Ya, oke. Saya pimpin dalam doa dari hati ya, Pak, karena Tuhan itu melihat hati. Ya, jangan sampai kita sendiri yang rugi, yang sakit. Ya. Oke, saya pimpin dalam doa, Bapak ikutin doa saya. Bapak di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya kalau saya sudah berkata-kata kasar, pada saya sudah berkata-kata kasar saya sudah menyakiti orang lain. dan menyakiti orang lain. Ampuni saya. Ampuni saya. Saya juga mau melepaskan pengampunan Saya juga mau melepaskan pengampunan kepada Bapak sebutkan, boleh sebutkan dalam hati, boleh ucapkan, terserah. Namanya siapa? kepada Udah, Pak. ya, Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa di surga, Engkau sudah melihat, Engkau sudah mendengar permohonan ampun dari Pak Melki. Saat ini hamba mohon belas kasihan-Mu atas Pak Melki. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Melki. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sumpah serapah atas Pak Melki. Belenggu-belenggu santet, belenggu kiriman, hancur, patah atas Pak Melki dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk sakit penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah atas Pak Melki dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit pinggangnya sekarang saya ikat, saya usir keluar. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Melki. Tubuh, jiwa, rohnya Pak Melki sudah menjadi milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas Pak Melki, berkat kesembuhan atas Pak Melki,
Roh Kudus, mari jamah pinggangnya sekarang. Saya perintahkan sakit di pinggangnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Pak Melki dari sakit di pinggangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir, menjamah, memenuhi hati dan pikirannya Pak Melki juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Pak Melki, Engkau sudah membebaskan dia, Engkau sudah menyembuhkan dia, Engkau sudah memulihkan dia. Pak Melki mengucap syukur dulu sama Roh Kudus, tadi kan sudah dijamah Tuhan, mengucap syukur dulu, katakan terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamahku, Engkau sudah ya. Engkau sudah menjamah aku, sudah membebaskan aku, sudah menyembuhkan aku. Kudus, jamah, Pak Melki, jamah, Pak Melki. Gimana sekarang kerasanya? gak lumayan Bu. Lumayan, lebih baik ya, puji Tuhan ya. Roh Kudus, mari Engkau jamah terus Pak Melki, jamah, pulihkan, sembuhkan, sembuh 100% dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sakit penyakitnya sekarang nggak boleh lagi ada di tubuhnya, karena engkau sudah nggak punya hak. Hai roh-roh jahat, roh sakit pinggang, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Melki. Darah Yesus sudah membayar mahal, sudah menebus semua kutuk sakit penyakitnya Pak Melki dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terus mengalir terus, mengalir menjamah pinggangnya sekarang. Pinggangnya bebas, sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Pak Melki dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, Engkau yang membebaskan Pak Melki, memulihkannya dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana Pak Melki? Udah jauh lebih baik sekarang? Ya Bu. Ya, puji Tuhan ya. Ya Pak Melki, jangan nyimpen kepahitan, itu yang buka pintu buat sakit penyakit ya. Hidup dalam kasih, karena kasih itu yang akan melindungi kita. Oke, puji Tuhan. Oke, kalau gitu saya mohon mundur ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Melki. Oke, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan yang sakit. Ya, tadi Bapak Ibu kalau nonton, saya doakan Bapak Ibu bisa melihatkan bahwa ketika kita membuka pintu kepada dosa, dalam hal yang tadi Tuhan tunjukkan apa? Sumpah serapah ya, ketika yang tadi Pak Melki itu dosa sumpah serapah, ketika kebencian itu ya, itu buka pintu untuk sakit penyakit. Itu yang ngasih tahu kan Roh Kudus, bukan bisa-bisanya saya. Nah, demikian pula makanya kita jangan buka pintu untuk dosa. Siapa bilang dosa itu nggak ada kutuknya? Masih ada kan, tadi kita melihat, tadi kita menyaksikan di Pak Melki bagaimana Roh Kudus memberitahukan kepada saya yang buka pintu itu loh aslinya ya. Jadi percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama lari dari dosa. Ya sama-sama Pak Melki, jangan buka pintu lagi untuk dosa. Ya, oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih membuka satu kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Ya, Kakak Orlan, diberkati keluarga kecilnya ya, diberikan roh yang takut akan Tuhan. Ya, Kakak Orlan juga, mari sama-sama bangun mesbah keluarga, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, sambil menunggu, saya naikkan satu pujian. Ya, Bu Esther, kita naikkan satu pujian. Pujian apa? Segala perkara aja ya. Oke. Ya, puji Tuhan Bu Marta. Saksi kasih Tuhan telah menyembuhkan Ibu. Ya, boleh ya. Saya undang Ibu Marta aja ya, naik ya. Ibu Marta ada? Oh ya, monggo silakan Ibu Marta.
Bu Marta mau menyaksikan kebaikan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Oke. Shalom Bu Marta. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Marta bisa buka kameranya. Ya. Halo Ibu, selamat pagi. Bisa buka kamera, Bu? Silakan Bu Marta, kalau mau bersaksi, puji Tuhan. Shalom, Bu Marta. Halo, ya. Buka kameranya kan lebih enak. Wah, malah blackout ya. Ya nggak apa-apa, langsung saja Bu Marta. Pengikutnya belum ada 300, Bu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Langsung aja Bu Marta, silahkan kalau mau bersaksi. Shalom Bu Marta, monggo silahkan Bu, langsung. Bu Marta. Wah, kayak internetnya jelek ya. Ya sudah nggak apa-apa, lain kali aja ya Bu Marta ya. Oke, kita naikkan satu pujian ya. Ya udah, tenanglah kini hatiku. Lah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan satu orang lagi jikalau mau didoakan kalau sakit ya. Sambil kita naikkan pujian ini. Kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat, ya lewat pelayanan ini nggak mustahil hari ini juga menjadi bagianmu ya. Kita menyaksikan bagaimana tumor disappear ya, tumor hilang ya, dan lain sebagainya. Tidak mustahil hari ini menjadi bagianmu mukjizat Tuhan, asal engkau percaya. Terima kasih Kakak Dino yang baru bergabung, Kakak Kecap, Inti ya, Ibu Esther, terima kasih yang setia menjadi pendoa kita. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Saya percaya semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan.
Jadi nggak ada lagi orang yang sakit yang didoakan. Oleh sebab itu saya mohon izin pamit dulu. Sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua ya. Shalom Kakak Joy ya. Bu Esther terima kasih. Pak Stevi, ya Pak Stevi nanti saya doakan ya untuk ya udah kita doakan ya untuk anak Gideon. Western kita doakan untuk anak Gideon Stemis ya. Hai dulu ya. Biarlah darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya. Gideon Stemis Yahai, hancurkan, patahkan setiap kutuk keturunan. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Gideon Stemis Yahai dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa jahat aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Gideon Stemis Yahai dengan kesembuhan, pemulihan yang sempurna, bahkan masa depannya diberkati Tuhan, diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga masa depannya sungguh menjadi masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.